Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazia Izki Fatihah, NIM 210104015, mahasiswa semester 4, program studi tadris IPA Biologi, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari statistika beserta dengan ruang lingkupnya. Jadi, statistik itu merupakan suatu kumpulan data atau fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya untuk mempermudah diinterpretasi dan digunakan untuk tujuan-tujuan penelitian tertentu. Kemudian, statistika itu sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan atau suatu pengetahuan mengenai cara atau metode atau teknik dalam pengumpulan data, menganalisis data, kemudian menyajikan data guna membuat keputusan-keputusan tertentu dalam sebuah penelitian. Di dalam statistika dilakukan kegiatan-kegiatan seperti mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian menganalisis data dengan metode-metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut. Pengelompokan dari statistika. Nah, yang pertama itu berdasarkan dengan cara pengambilan datanya. Yang pertama ada statistika deskriptif. Yang kedua ada statistika inferensial atau induktif. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini yaitu pengumpulan data, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian maupun seluruh data dengan cara diamati tanpa mengambil kesimpulan. Penyajian datanya dilakukan dengan perhitungan nilai rata-rata, median, modus, nilai tertinggi, nilai terendah, simpangan baku, tabel, grafik, dan lain sebagainya. Kemudian statistik induktif atau inferensial itu dilakukan suatu penelitian atau pengumpulan data. Nah, setelah datanya itu terkumpul, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil sebuah kesimpulan. Data yang didapatkan itu bersumber dari kelompok sampel untuk disimpulkan pada area populasi. Kemudian dalam statistik inferensial ini digunakan beberapa uji hipotesis seperti uji T, uji Z, uji F, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan dari parameter yang ada, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Yang parametrik ini merupakan inferensi dari statistik yang membahas tentang parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Kemudian untuk yang non-parametrik ini merupakan statistik yang tidak membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, serta distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Pengelompokan ketiga yaitu berdasarkan dengan jumlah variabelnya. Statistik berdasarkan dari jumlah variabelnya, statistik dibagi menjadi dua, yaitu univariat dan multivariat. Univariat ini hanya ada satu pengukuran atau hanya ada satu variabel yang digunakan untuk n sampel atau beberapa variabel, namun masing-masing variabel ini dianalisis secara sendiri-sendiri.
Contohnya yaitu seperti korelasi motivasi dengan pencapaian dari akademik. Untuk yang statistik multivariat yaitu pengukuran 2 sampel atau lebih yang dimana cara analisis antar variabel ini dilakukan secara bersamaan. Contohnya pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah. Kapan sih Pak statistik non-parametrik ini digunakan? Statistik non-parametrik ini digunakan bila salah satu parameter statistik parametrik tidak dapat terpenuhi. Mungkin sekian dari saya untuk video pertama. Video kedua akan saya lanjutkan tentang membahas tentang ruang lingkup dari statistik.